warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita lagi berada di salah satu usaha UMKM ya yang ada di Bekasi Utara. Nah, jadi kita sekarang lagi langsung sama ownernya nih. Ya boleh dikenalin dulu Bang, siapa namanya Bang? Nama gua Rian yang ngolah di sini. Iya, oke. Jadi tujuan kita datang ke sini khususnya saya sama Tegar ya Bang ya. Ada ingin mewawancarai sih Bang, mewawancarai ya. Sebelumnya kita masuk ke topik inti pembicaraan ya Bang ya. Iya. Boleh dikenalin nggak Bang, nama usahanya ini apa Bang? Nama usaha ini Kopi Basis. Kopi Basis ya. Iya. Oke. Nah untuk Kopi Basis ini Bang Rian mendirinya itu dari kapan sih Bang? Kalau boleh tahu Bang? Kalau kita ini dulu berdirinya di tahun 2019. Ya. Waktu sebelum Covid, pas sebelum Covid, terus ketika kita lulus sekolah terus mau bareng-bareng nih kita berdiri nih 2019. Oke. Nah, kalau untuk alasannya Bang, untuk ngebuka usaha ini kan pasti ada dong motivasinya nih. Nah, untuk motivasi sendiri, Abang apa tuh alasannya Bang? Karena kita ngelihat dulu di tahun 2019 itu maraknya kopi Indonesia ya. Jadi ketika kita ngebuka itu ngelihat ada peluang nih kayaknya di industri kopi ini sebetulnya. Terus akhirnya ada salah satu abang gua ini yang gerakin kita semua yang ada di sini untuk ayolah ngedirin usaha gitu. Mumpung ada peluang. Oh, jadi dari peluang itu Abang ada niatan nih buat membuka usaha kopi ini gitu? Iya, gitu. Terus kalau kira-kira skala Kopi Basis itu seperti apa sih Bang? Apanya nih? Skala kayak dari segi apa namanya banyaknya peminat gitu atau gimana? Kira-kira gimana Bang? Yang waktu pas Saat awal-awal ya? Awal-awal itu kita kan berdiri di kampung ya. Itu susah Desa, ya? susah Iya, banget betul, nih betul. kenalin kopi hitam yang dimana kopi ini kan benar-benar asli gitu. Iya sih. Yang dulu identik sama kopi itu ya tinggal buka saset seduh gitu. Seduh, Karena iya, kita bener. mengenalinya itu di awal kayak susah banget, kayak kopi ini tuh digiling dulu, terus pakai seduhan dulu, pakai Iya. hitung-hitungan dulu kayak gitu. Terus akhirnya makin sini kayak makin pas kita udah nyobain, wah kayak gini rasanya ya. Nah, itu udah mulai. Jadi prosesnya berkembang. lebih ini juga ya Iya. dibanding kopi-kopi saset juga ya. Terus kalau di Kopi Basis ini menu favorit customer gitu yang sering dipesen itu apa sih Bang kebanyakan Bang? Ada dua yang jadi striker di sini. Wah, apa tuh Apa kira-kira tuh? Ya, yang pertama itu kopi hitam sama kopi susu. Kalau kopi hitamnya itu di sini ada kopi filter, yang dimana kita selalu mengupgrade setiap bulannya itu kopi-kopi lokal dari luar. Nah, biasa ngambil kopi itu dari daerah mana Bang? Kebetulan kita ada kontekan dari petani juga. Oh, petani. Jadi Petani langsung ya. ketika kita dapat kunjungan di misalnya di Bandung, kita datang, terus setelah kita lihat prosesnya, kita tertarik nih sama kopinya, boleh kita bungkus nih ke rumah gitu. Baru kita coba-cobain di sini. Mantap. Nah, kalau yang terlibat nih Bang dalam bisnis ini kan pasti nggak mungkin dong Abang menjalani bisnis sendiri Iya. lah. Pasti ada lah orang-orang yang terlibat dalam Benar. bisnis ini. Nah, untuk pembagian kerjanya juga bagaimana tuh Bang? Kita di sini berdua, gua sama abang gua. Nah, kalau abang gua ini bagian dari instansinya. Dia dibalik orang layar di belakang ini basis kayak misalnya dia dibalik layar ngurus-ngurus gitu, kayak sertifikasinya, terus kayak hakinya tuh dia semua. Terus sama kayak konseptornya tuh dia. Nah, kalau gua ini bagian operasional. Jadi purchasing, terus stock of name, terus R&D itu gua yang ngurus. Berarti yang paling sering terjun dalam keseharian di aktivitas Kopi Basis ini Abang berarti Iya, terjun ya? iya, di operasionalnya. Terus apa sebelum kita lanjut lagi kira-kira selain menjaga Kopi Basis ada kegiatan lain gitu entah kerja atau kuliah di luar atau gimana? Ada. Kebetulan gue juga kuliah juga nih di BSI. Sama lagi nih. Aduh. Promosi. Promosi jadi Nah, kan Abang sekarang kuliah nih. Gimana menjalankan Kopi Basis ini dengan kesibukan Abang yang ada kuliah juga gitu, tapi masih bisa menjalankan Kopi Basis. Ya. Itu gimana sih Bang cara membagi waktunya? Kita cara ngebagi waktunya itu pertama-tama kita atur schedule jadwal di sini dulu. Yang dimana di sini kan nggak cuma 2 orang. Kita juga dibantu sama si Putri yang barista. Oh, barista. Kita ngatur schedule jadwal kuliah, terus juga Putri juga masuknya sesuai jam operasional kayak gitu. Jadi balance lah, ketika kuliahnya nggak keganggu, bisnis juga nggak keganggu kayak gitu. Itu udah enak banget udah gitu enak, ya. udah konsep lah berarti ya Bang. Iya. Nah Bang, kalau untuk
abang kan pasti ada juga nih karyawannya kan ya, dari iya. baristanya sendiri. Nah itu kalau untuk pelatihan pemberian bekal buat cara kerja itu gimana sih bang? Pertama kita itu pembekalannya kayak 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, terus yang kita dapatin itu di sertifikasi maju 58 Bandung kan. Iya. Jadi dia itu sertifikasi sekolah kopi yang dimana yang dari Bandung kita bawa ke sini. Iya. Teorinya, jadi barista di sini tuh kayak nyeduh tuh nggak cuma sekedar nyeduh gitu loh. Oh, iya. Ada kayak ada tujuannya, misalnya kita ditanya kenapa ngebuat kopi filter kompleks kayak gini gitu, nggak pahit. Jadi dia tahu tuh jawabannya. Nah, di situ Jadi biar paham semuanya Iya. gitu, biar enak ya. Iya sih. Iya, dari segi abang membuat bisnis kopi basis ini, kira-kira sepanjang perjalanan buat membangun kopi basis ini ada kendala nggak sih bang? Pasti kan. banget. Kira-kira Iya, kendalanya nggak boleh- mungkin lancar aja Iya. kan gitu jalan ya. Kira-kira kendalanya apa tuh bang? ya banyak banget ya. Waduh. Sedih sih kalau ceritain. Waduh. Tapi nggak apa-apa sih ceritain Ya aja. sedikit Pengalaman ya, aja kita ya. ya sedikit. Kendalanya waktu itu kita pas di setelah covid Covid. Wah, lagi susah-susahnya. gitu. Iya benar. Itu kan ekonomi kan semakin turun Iya, ya. betul. Yang dimana Nggak stabil. kita ini berangkat nggak tanpa investor gitu. Jadi cuma mengandalkan ya penjualan gitu. Akhirnya di situ kita yang internal basis, bang gua, terus barista dan orang-orang sekitar bikin inovasi nih, bikin apa nih gitu. Ketemulah acara waktu itu, event namanya, event public coping, yang dimana di situ diselenggarakan coba-coba kopi. Nah, akhirnya tuh mulai orang-orang mulai tertarik tuh, kayak kopi hitam itu kayak gimana sih, terus cara nyobainnya tuh kayak gimana. Nah di situ udah mulai kebuka Mulai jalannya. jalan kebuka, berarti salah satu cara buat apa namanya berkembang dalam kesulitan ya itu ya apa tadi Inovasi, event-event itu, iya, inovasi. inovasi. Nah bang, kalau untuk kendala dalam bisnis ini nggak mungkin lancar-lancar aja bang ya. Nah pasti ada aja lah kendala-kendala yang sambil berjalan nih. Nah, itu kalau abang nyikapin kayak ada masalah atau kendala itu sendiri itu gimana sih bang? Iya. Kita nyikapinnya yaitu dengan cara evaluasi dulu internalnya nih. Evaluasi Iya, internalnya. ada apa nih? Kenapa turun gitu, nggak stabil. Terus kita cross check, kita analisa, ketemulah misalnya kita arang-arang ke sini kayak perkara cuaca. Nah, mungkin dari cuaca. Terus akhirnya kita bisa riset and develop tuh menu baru lah, kita inovasi Oh, iya baru sih, di situ. benar-benar. Terus keluar kayak gitu. Nah bang, kalau dalam bisnis ini kan pasti ada masa-masa sulit ya bang ya? Pasti ada masa-masa sulit. Pastilah. Nah, itu kalau abang sendiri ketika di fase sulit itu gimana sih bang? Gitu. Itu cara menyikapinya. Cara iya, biar kayak keluar dari fase sulit menghadapinya. gitu-gitu. Yang pertama ya, Iya. sabar. Sabar ya, Iya sih, betul. pasti sabar ya, benar-benar Pasti pasti harus sabar sabar. ya. Sabar. Terus sama kita konsisten. Wah, Konsisten harus itu paling setiap penting. bisnis pasti harus Ketika kita konsisten. buka kedai atau buka usaha apapun, yang pertama penting adalah konsisten dan tujuan awal. Ketika kan ada nih di pertengahan jalan semangat mulai redup. Wah, Iya benar. Down lah ya. Iya. Terus kita tengok ke belakang, tujuan kita apa sih untuk buka usaha? balik Jadi lagi ya. itu timbul semangat di situ. Dan pertama, yang kedua itu adalah rasa suka. Kita ngejalanin dengan rasa suka itu udah hal bonus gitu. Enjoy lah ya ngejalanin. Enjoy Ya. daripada tertekan. Benar. Karena gimana bang, kalau kita ngejalanin usaha enjoy tuh asik aja bukan ya bang? Iya. Ya? Nggak ada tekanan sama sekali ya bang? Iya. Apalagi salah satu hobi abang juga ini Iya. ya, bisnis ini ya. Wah, enak banget itu. Udah hobi, dapat duit. Iya, itu poin utamanya di situ ya. Nah kalau buat ngehandle bisnis ini bang, itu gimana sih bang? Kayak memanage bisnis ini biar tetap kayak abang kan ada kesibukan segala macam. Nah ini biar bisnis tetap jalan itu gimana sih bang handle-nya? Gitu? Yang pertama sih itu yang tadi ya, abang gue itu peran penting di sini. Peran penting ya. Dia selalu mengasih tahu lah, ini jalannya ke sini, ini jalannya ke sini kayak gitu. Jadi abang gue ini dia kayak ketika pas udah ngelihat mulai redup, mulai keluar ide-idenya di situ. Akhirnya Inovasi kita harus yang gerakin di sini kayak gitu. Terus kalau dengan abang menjalankan bisnis kopi, saya kadang suka lihat kayak perlombaan event-event kopi basi ini pernah ikut nggak sih bang, kayak event-event di luar sana yang bikin kopi atau lomba gitu? Pernah. Iya. Dan kita tujuannya itu untuk ikut kompetisi bukan nyari hadiah sih. Apa Yang tuh? pertama pengalaman dan Pengalaman. pembelajaran. Paling penting tuh ya, penting tuh ya. Dan itu adalah self reward kita gitu. Ketika iya kita udah menjalani 1 tahun, di mana itu adalah salah satu kompetisi yang harus kita ikutin gitu. Karena belajar
dari kompetisi juga itu lebih penting gitu. Iya sih. Belajar dari kesalahan. Benar-benar. Terus kita eventnya yang pertama di Bogor, di Cikarang, di Ancol, dan itu paling mentok di semifinal. Tapi udah bagus sih bang ya, udah bagus ya, udah bagus banget sih. Di semifinal tuh udah mantap sih teman. Itu kalau perlombaan yang biasa turun itu untuk ikut event itu abang sendiri atau abangnya? Berdua. Berdua, langsung berdua. Nah, ya, yang di bisnis ini ketika kita nggak ngebosenin, pertama sebulan itu ada jatah satu kompetitor dari kita untuk delegasi untuk dikirim gitu. Siapa yang mau ikut kompetisi bergiliran gitu. Jadi kita nggak flat aja gitu. Iya sih. Jadi ada untuk bertumbuh di sini gitu. Oke. Dan siapa yang mau siap ya kita Harus maju buat Harus maju. Iya, ikut event. Nah bang, abang kan masih muda nih bang ya. Iya. Apalagi di umur abang yang masih muda nih, abang udah buka usaha coffee shop kayak gini. Nah untuk pesan-pesannya nih bang buat anak muda sekarang nih bang ya, yang mungkin masih malas-malasan lah buat usaha, kayak takut lah segala macam. Nah itu pesan-pesannya apa sih bang gitu bang? Pesan-pesannya. Yang pertama ya harus berani mulai dulu aja sih. Berani mulai. Dan yang kedua jangan takut gagal karena kegagalan itu udah pasti beriringan sama ketika berproses belajar. Benar. Kita harus berani dulu ya, Harus berani berani. mulai. Seorang anak muda sekarang kalau yang dari saya lihat ya bang ya, takut gagal sih bang. Iya. Lebih Iya. tepatnya ya. Apalagi kegagalan dalam asmara kan. Waduh. Iya. Disebut lagi. Ya itu kan belum apa-apa asmara ya ketika untuk kita membuka bisnis terus kegagalan itu udah pasti yang itu menjadi trauma lah istilahnya kan. Iya sih. Balik lagi rasa suka kita itu yang ngebangkitin dari rasa kegagalan itu. Iya sih. Berarti pesan-pesan buat para mau ikut bikin bisnis ya harus berani mencoba, juga harus konsisten juga ya. Dan komitmen sama diri sendiri. Oh, gitu. iya. Komitmen paling penting sih bang ya. Iya. Iya bang, pertanyaan terakhir, kan pasti kan di luar sana banyak coffee shop yang buka, itu mempengaruhi nggak sih dengan kita saling bersaingnya atau gimana cara menghadapinya dengan coffee shop di luar sana? Kalau kita enjoy sih Enjoy sebenarnya, aja karena ya? semakin banyaknya coffee shop yang buka, berarti kan pemasaran kopi itu semakin luas. Wah iya benar. Dan pertumbuhan kopi itu semakin luas gitu. Target pasarnya pun juga semakin luas gitu. Jadi kedepannya pasti bakalan ada customer yang ingin mencoba ini, Jadi pastilah. ya semoga aja nggak bakal redup gitu. Amin. Jadi abang nggak pernah merasa apa ya ada masalah walaupun bersaing itu, enjoy aja tetap jalan kayak biasanya aja ya. Kita aman aja. Aman. Oke, iya. Iya, jadi itulah yang kita bisa wawancarin hari ini. Makasih bang buat Bang, waktunya buat nih bang ya. waktunya ini. Jadi itu aja yang bisa kita wawancarain untuk hari ini ya di usaha UMKM Coffee Shop ini. Terima kasih nih buat Bang Rian udah sama-sama. ngasih kesempatan kita buat wawancara nih ya. Banyak nih pesan-pesan yang bisa kita ambil ya. Ya itu aja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.